Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi syahra Ramadan syahra siyam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan salah satu momentum untuk meningkatkan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau khutbah di hadapan para sahabat dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, "Wa ja'altum fihi min ahli karamatillah wa anfusukum fihi tasbih." Dan kalian semua di bulan Ramadan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Namun hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk mendapatkan kemuliaan ini dibutuhkan proses. Karena puasa itu bermacam-macam. Kalau saya analogikan, puasa itu ada yang dinamakan puasa ular, ada puasa ulat. Ular dan ulat kedua-duanya sering berpuasa. Ular berpuasa ketika ia akan berganti kulit. Ia tidak makan, ia tidak minum, berdiam diri. Kalau istilah sekarang lockdown. Itu ular lockdown, puasa. Tidak kemana-mana, tidak makan, tidak minum. Selesai puasa, maka ular tersebut berganti kulit, tetapi tetap sifatnya, wataknya, bentuknya tetap ular, tidak ada perubahan sama sekali. Lain lagi dengan ulat. Ulat ia berpuasa. Kapan ulat berpuasa? Ketika menjadi kepompong. Ketika menjadi kepompong, itu ulat berpuasa, tidak makan, tidak minum. Dan selesai berpuasa, metamorfosis, berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Makanannya tadinya hanya dihinggap di daun, berubah hinggap di madu-madu. Sifatnya yang tadinya hanya berjalan merayap, kini bisa terbang. Nah hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pertanyaan sekarang, kita termasuk puasa yang mana? Untuk menggapai kemuliaan di bulan Ramadan ini, tentunya kita harus paham tentang derajat tingkatan puasa tersebut. Dalam kitab Sirrul Asrar Fima Yahtaju Ilaihil Abrar karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu nirani dikatakan bahwa puasa itu terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama ada yang dinamakan puasa syariat. Yang kedua ada puasa thariqat, yang ketiga ada puasa hakikat. Wa amma shaumus syariat, adapun puasa syariat adalah ayyumsika jami'u a'dha'ihi anil makulati wal masrubati wal wiqa jami'an nahar. Puasa syariat adalah menahan anggota badan dari makan, minum, wal wiqa. Wiqa itu hubungan khusus suami istri, jami'an nahar, di waktu siang. Jadi kalau puasa syariat, sekadar badan kita ini di siang hari menahan dari makan dan minum. Tidak makan, tidak minum. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kecuali lupa. Bagaimana kalau lupa? Kata Nabi, "Man nasiya fahuwa shaimun falyutimma shaumuh." Barang siapa yang ketika puasa ia lupa makan dan minum, maka falyutimma shaumuh, sempurnakanlah puasanya. Karena itu termasuk salah satu makanan dari surga. Tapi yang namanya lupa biasanya tidak banyak, sedikit. Kalau 2 piring mah, saya udah 2 piring nih Ustadz, saya lupa lagi, saya lagi puasa. Masa lupa 2 piring? Nah hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu pula wal wiqa, puasa syariat menahan jiwa kita dari wiqa, hubungan khusus suami istri di siang hari, kecuali lupa. Nah kalau lupa mah tidak batal puasa, cuman masa lupa itu bareng-bareng ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya puasa thariqat.
Wa amma shaumut thariqah, adapun yang dinamakan saum thariqat adalah ayyumsika jami'u a'dha'ihi 'anil muharramati wal manahi waz zaqaim zahiran wa batinan lailan wa naharon. Puasa thariqat adalah menahan seluruh anggota badan kita dari anil muharramati yang diharamkan oleh Allah, wal manahi yang dicegah oleh Allah, wazaqaim yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, zahir maupun batin, lailan wa naharon, siang maupun malam. Jadi ini agak ningkat tingkatannya dari puasa yang pertama. Ini namanya puasa thariqat. Seluruh anggota badan kita puasa, imsak dari maksiat, dari mungkar, dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tingkatan yang lebih tinggi yang dinamakan dengan puasa hakikat. Wa amma shaumul hakikat, adapun puasa hakikat adalah imsakul fuad an siwallah wa imsakus sir an mahabbah wal musyahadah li ghairillah. Imsakul fuad an siwallah, puasa hakikat adalah imsakul fuad, menahan fuad kita dari selain Allah. Wa imsakus sir an mahabbah wal musyahadah li ghairillah, dan menahan sir yang ada dalam hati kita, sir dari cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, menahan fuad kita dari selain Allah dan menahan puasa sir dari cinta kepada Allah. Apa maksud yang dimaksud dengan fuad dan sir? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis qudsi bersabda, kata Nabi, banaitu fi jawfi ibni Adam qasran. Anak Adam, manusia itu diciptakan oleh Allah dari atas sampai ke bawah, namanya qasran. Wa fil qasri sodron, di dalam qasron itu ada sodron, dada. Kata Nabi, wa fi sodri qalban, dalam dada ada namanya qalban, hati. Wa fil qalbi fuadan, dan di dalam hati ada yang namanya fuad. Jadi fuad itu lapis badan kita yang keempat. Jadi jaga lapis badan kita yang namanya fuad yang keempat ini dari selain Allah. Ini puasa hakikat. Wa imsakus sir an mahabbah wal musyahadah. Sir, nah dalam fuad ada yang namanya wa fil fuadi sagopan. Kata Nabi, dalam fuad ada yang namanya sagop. Wa fis sagopi lubban. Dalam sagop anak ada namanya lub. Wa fil lubbi sirron, dalam lub ada yang namanya sir. Jadi sir adalah lapis badan kita yang ketujuh. Jadi pertama qasron, sodron, kolban, puadan, sagop, luban, siron. Jaga ini sir dari mahabbah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hati kita masih ada selain Allah, kalau dalam hati kita masih ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita masih belum mencapai kepada puasa hakikat. Hati kita ini berjalan di atas takdir Allah, dan ada yang ada dalam hati kita ini hanyalah Allah. Di luar kita ini hanya sekadar syariat. Kita dagang, kita berusaha, bahkan kita sekarang berikhtiar menghadapi virus yang sangat mematikan yang namanya virus corona atau COVID-19. Kita kemana-mana dilindungi, kemudian PSBB. Silahkan, itu wajib untuk dilaksanakan sebagai langkah ikhtiar, karena itu pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap dalam hati kita yang ditakuti bukan corona, hanyalah Allah. Yang kita ikuti perintah dan lain sebagainya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya puasa hakikat. Wa imsakus sir an mahabbah wal musyahadah li ghairillah. Puasa hakikat adalah menjaga sir kita dari cinta kepada selain Allah. Zohir kita, badan kita ada di alam dunia, kita cinta kepada dunia, kepada pangkat, jabatan. Silahkan saja, karena kita hidup di alam dunia, pasti butuh duniawi. Tetapi dalam hati kita, jangan sampai
cinta kepada Allah terkalahkan oleh cinta kepada duniawi, oleh cinta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang dinamakan dengan puasa hakikat. Jadi hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ringkas dari kultum kali ini, tingkatan atau derajat puasa agar kita menggapai kemuliaan, bahwa puasa terbagi 3 tingkatan. Pertama ada puasa syariat, yaitu menahan anggota badan dari makan dan minum, wal biqa. Dan yang kedua ada puasa thariqah, yaitu menahan anggota badan dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 puasa hakikat, menahan hati kita dari selain Allah dan cinta kepada Allah, dan selain cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.